Shalom semuanya, kembali mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan dan menggalinya di program Bible Everyday. Kita belajar di Lukas pasal yang ke-21. Dan secara khusus hari ini kita akan membahas di ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Itu tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Saya bacakan buat saudara. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bait Allah merupakan kebanggaan bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Sebab di sanalah pusat penyembahan kepada Allah Israel dilakukan. Itu sebabnya bait Allah dibangun dengan sedemikian megah, dibangun dengan sedemikian indah, bahkan banyak barang-barang berharga ada di sana. Itu membuat orang semakin kagum dengan bait Allah itu. Sehingga dalam cerita ini beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu. Begitu mereka fokus kepada bangunannya, begitu mereka fokus mengagumi bangunannya, maka Yesus berkata seperti ini, apa yang kamu lihat di situ satu kali akan datang hari di mana tidak ada satu batu pun yang akan tetap di sana. Artinya bangunan yang megah, bangunan yang indah itu akan rata dengan tanah, akan diruntuhkan. Dan benar apa yang dikatakan Yesus berapa waktu kemudian benar-benar terjadi. Bait Allah yang megah itu benar-benar habis, runtuh, hancur. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Sekuat apapun, semegah apapun, seindah apapun, apa yang berasal dari dunia ini tidak akan pernah langgeng. Tidak akan ada hal yang abadi dunia ini. Sekalipun bahkan itu adalah bait Allah, tempat yang mana orang beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau fokusnya kepada bangunan, ingat baik-baik, tidak ada yang abadi di dunia ini. Ini mengajarkan kepada kita semuanya, apa yang kita punya, apa yang kita lihat, apa yang mungkin selama ini menjadi kebanggaan, tapi kalau itu bukan hal yang bernilai kekal, kalau itu hal yang bendawi, hal yang jasmani, tidak ada nilai kekal di dalamnya. Apa yang kita lihat indah hari ini, nanti beberapa waktu yang akan datang akan berkurang keindahannya. Apa yang terlihat kuat hari ini, beberapa waktu yang akan datang akan tampak kelemahan di sana sini. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan gereja pun tidak ada yang abadi. Kalau kita berbicara gereja dalam konteks gedung, dalam konteks bangunan, yang abadi adalah gereja dalam arti kita orang percaya, tubuh Kristus. Sebab Yesus sendiri berkata, didirikanlah gereja Tuhan yang mana alam maut bahkan tidak bisa menguasainya. Itu tidak berbicara soal bangunan, itu tidak berbicara soal gedung, tapi itu berbicara tentang orang percaya. Dan faktanya kita juga bisa melihat gereja banyak dihancurkan di sana sini, apalagi di daerah-daerah yang mereka menutup akan yang namanya pemberitaan Injil. Mereka melarang keras akan firman Tuhan diberitakan di sana. Mereka mungkin adalah kelompok-kelompok yang benci dengan kekristenan. Maka kita melihat tidak jarang gereja ditutup, gereja didemo, gereja dirobohkan, gereja dihancurkan. Ini terjadi di banyak negara. Bahkan ini juga terjadi di beberapa wilayah di negara kita. Namun yang kita harus percaya adalah gedung memang bisa hancur, gedung memang bisa roboh, gedung memang bisa tidak ada lagi. Tetapi orang percaya, jemaat Tuhan, gereja yang sesungguhnya tidak akan pernah bisa dipadamkan. Gereja Tuhan dihambat akan semakin merambat, ditahan-tahan malah akan semakin berkembang. Itu hal yang menarik. Karena itu mari kita fokus bukan kepada gereja dalam arti bangunan, tapi kita fokus kepada gereja dalam arti kehidupan kita sebagai orang percaya.
Bukan berarti salah kita membangun gedung gereja. Bukan berarti salah kalau kita membangun gedung gereja yang besar, yang megah, yang indah. Kalau memang Tuhan mengizinkan dan Tuhan memberkati, tidak ada yang salah dengan pembangunan seperti itu. Namun sekali-kali kita tidak boleh fokus kepada bangunannya. Karena apa yang tampak kelihatan dari mata, yaitu gedung, bangunan, fasilitas, itu semu, itu fana. Yang terpenting justru adalah kita sebagai gereja yang sebenarnya. Maka bolehlah tidak ada gedung, asal pertumbuhan gereja itu nyata. Apa gunanya kita bisa membangun gedung yang besar, gereja yang besar, tetapi tidak ada gereja yang sebenarnya di dalam gedung itu? Percuma saja. Maka peristiwa yang dicatat di dalam Lukas pasal 21 menjadi peringatan buat kita semuanya, gereja Tuhan yang sebenarnya. Tuhan berkati.